Hai, selamat datang di channel Movie Freak. Mungkin kalian pernah dengar permainan yang bernama Truth or Dare. Yap, ini adalah salah satu permainan anak-anak di Amerika kalau mereka lagi kumpul-kumpul bareng teman atau satu geng. Nah, di permainan ini setiap yang ikut akan mendapatkan giliran untuk ditantang harus memilih antara melakukan suatu hal atau mengungkapkan satu rahasia kepada teman-temannya. Ya, sesuai namanya kejujuran atau tantangan. Sesuai dengan nama permainan tersebut, film yang mau kita bahas ini berjudul sama dan dirilis tahun 2018 dengan nilai rating 5,2 di IMDb. Film ini adalah film yang cukup unik dan recommended juga buat ditonton. Gak usah kebanyakan bacot lagi, kita tonton aja filmnya. Film dibuka dengan seorang wanita yang singgah di Alfamart untuk membeli sebuah rokok. Dengan mukanya yang terlihat kucel tanpa make up, tiba-tiba saja dia mendengar seseorang mengatakan, "Truth or dare, Giselle." Lalu si wanita tersebut pun mengambil sekaleng cairan yang mudah terbakar, dan dia pun langsung menyemprotkan cairan tersebut ke seorang wanita. No! I'm sorry, I don't have a choice. Kisah berawal dari tokoh utama kita yang bernama Olivia. Dia adalah seorang YouTuber yang banyak memiliki pengikut, gak kayak gue subscribernya masih dikit. Lalu ada sahabatnya yang bernama Marky, dan dia memaksa Olivia agar bisa ikut di liburan musim semi terakhir mereka. Dan mereka berencana untuk berlibur 2 minggu di kota Meksiko. Lalu datang lagi temannya Olivia yang bernama Penelope dan pacarnya Tyson untuk meyakinkan Olivia agar bisa ikut dengan mereka. Full 14 days. So what's it gonna be, Liv? I mean, your feeble set of hands for 1 week. I mean, you're really just being selfish if you don't come with us. Olivia pun akhirnya setuju untuk ikut dan ada 2 orang cowok lainnya yang juga ikut. Dia bernama Brad dan ini Lucas, pacarnya si Marky. Lalu dimulailah perjalanan mereka ke kota Meksiko. Setelah beberapa hari mereka di sana, pada malam harinya mereka pun party di sebuah bar. Olivia ini sebenarnya memiliki rasa terhadap Lucas, akan tetapi dia menghormati Marky sebagai pacar sahabatnya. Bahkan Olivia mengingatkan Marky agar tak mudah didekati lelaki lain. We're done with this shit. I'm just drunk, okay? Seriously, the best friend ever. Lalu, saat Olivia ingin memesan minuman, dia pun bertemu dengan seorang cowok yang berusaha untuk merayunya, dan dia bernama Ronnie. What about like a menage a dose? It's not happening, pal. Lalu ada lagi seorang cowok yang bernama Carter. Is there a problem, pal? Dia pun berusaha menjauhkan Ronnie agar tak mengganggu Olivia. Calm down. Seriously, you gotta let it go. Olivia pun berkenalan dan ngobrol cukup lama dengan Carter. Saat teman-temannya datang, mereka berniat untuk berpesta sampai pagi karena hari ini merupakan hari terakhir liburan mereka. Lalu Carter pun menyarankan mereka untuk pergi ke sebuah tempat dan tempat tersebut adalah sebuah gereja tua. We're almost there. Come on, guys, let's go. Di dalam gereja, Olivia pun merekam dan dia pun menemukan sebuah foto bekas penghuni gereja tersebut. Chill out, O-Dog, it's just me. Ternyata Ronnie mengikuti perginya Olivia dan saat mereka berdua bergabung, teman-temannya Olivia pun merasa ilfil dengan kehadiran Ronnie. Karena suasananya menjadi awkward, lalu Carter pun menyarankan untuk bermain Truth or Dare. I was thinking truth or dare. That actually does sound kind of interesting. Setelah semua setuju sebelum melakukan permainan, Olivia pun mengajak mereka semua untuk berselfie, lalu permainan Truth or Dare pun dimulai. Olivia, truth or dare? Permainan pun dimulai dengan urutan pertama adalah Olivia. Di sini mereka awalnya hanya bermain-main dan bercanda. Take it off! All right.
sampai tibanya giliran Carter dan dia memilih truth. What are your intentions with our sweet Olivia? Di luar dugaan, Carter mengatakan bahwa dia hanya memanfaatkan Olivia agar mengajak teman-temannya bermain truth or dare, dan juga mengatakan kalau dia tak keberatan bila orang asinglah yang mati. Sorry, but you should have told me to piss off. Carter mengatakan bahwa permainan ini nyata dan akan menemukan mereka. Ditambah lagi, mereka diharuskan mengikuti aturan permainan. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Don't tell the truth or you die. Do the dare or you die. Just follow the rules. Olivia yang kebingungan pun merasa aneh, dan saat dia kembali ke tempat teman-temannya, dia tiba-tiba melihat sosok teman-temannya telah menghilang. Dan tiba-tiba You okay? beberapa hari pun berlalu. Olivia dan teman-temannya kembali berkuliah. Lalu beberapa kali Olivia menemukan tulisan truth or dare di mana-mana. Dia berpikir kalau ini hanyalah perbuatan jahil dari teman-temannya saja. Sorry. Hey. Saat di rumah, Marky sedikit bercerita tentang ayahnya yang mati bunuh diri tanpa tahu sebabnya, sehingga dia tak memiliki keluarga lagi. Dan Marky mengatakan hanya Olivia lah satu-satunya orang yang dia anggap sebagai keluarga. Between you and the world, I choose you. And I choose you. Keesokan harinya, Olivia menemukan tulisan truth or dare lagi, tapi kali ini tulisan tersebut digoreskan di mobilnya. Karena di saat itu ada Ronnie di dekatnya, Olivia menuduh Ronnie lah yang melakukannya. You keyed truth or dare into my car door. There's nothing on your car. Except your idea of a lame joke. Lalu Olivia yang emosi pun mencari Marky ke perpustakaan, dan tiba-tiba Hey, Olivia. Truth or dare? Truth or dare? karena tertekan disuruh memilih truth or dare, Olivia pun menjawab truth. Marky's constantly cheating on Lucas. Karena hal tersebut, Lucas yang bersama Marky pun menjadi emosi dan pergi meninggalkannya. Dan tentu saja Marky pun sangat marah kepada Olivia karena hal tersebut. Touch me again and I'll break that hand. Lalu saat malam hari, ternyata si Ronnie juga mengalami hal yang sama dan dia memilih dare. Truth or dare, Ronnie? Dan tantangannya adalah dia harus menunjukkan titiknya ke semua orang yang ada di sana. Akan tetapi, karena diolok-olok punya dia kecil, Ronnie pun membatalkannya dan tiba-tiba beralih ke Olivia, dia pun berusaha untuk menjelaskan kejadian siang tadi kepada teman-temannya. Dan tentu saja teman-temannya tak percaya dengan apa yang dikatakan Olivia. Sampai suatu video disebarkan ke HP mereka dan mereka melihat rekaman kematian Ronnie. Lalu Lucas yang mendengarkan pembicaraan mereka pun mengatakan tak percaya dengan Olivia, dan setelah dia pergi, ternyata Lucas lah yang mendapat giliran berikutnya. Lucas pun menelpon Olivia dan mengatakan bahwa dia juga mengalami dan terasa nyata. Dan semua yang mereka lihat hanyalah ilusi, dan mendadak Lucas mengatakan bahwa dia mencintai Olivia. I've had feelings for Olivia since we met. I wonder what it'd be like to wake up next to her. We have to convince everybody else. Lucas mengatakan hal tersebut karena ternyata itu adalah tantangan untuk Lucas untuk menjawab jujur mengenai perasaannya kepada Olivia. Karena kejadian tersebut, Lucas dan Olivia pun meyakinkan teman-temannya kembali. Marky yang baru datang pun merasa ini hanya akal-akalan Olivia agar terlihat tak bersalah. The game. We're still playing it in the same order we played in Mexico. Insane story that a game made you say it? Olivia pun menjelaskan bahwa giliran berikutnya adalah Marky dan tak lama kemudian mendapatkan SMS yang bertuliskan truth or dare. Truth or dare? Olivia pun menyuruhnya menjawab dan yang dipilih Marky adalah dare. Tak disangka tantangannya adalah
break Olivia's hand. Obviously this was you. Ya, Marky ditantang untuk mematahkan tangannya Olivia. Karena Olivia tak ingin sahabatnya mati, dia pun memberi Marky sebuah palu untuk mematahkan tangannya. There's no way I'm gonna break your hand. Well, you don't really have a choice. Marky, I don't want to find out what happens if you don't. Marky yang ragu sekaligus ketakutan pun terus ditekan Olivia untuk mematahkan tangannya. Lalu Olivia pun mengejeknya dengan mengatakan dirinya adalah seorang pengecut. Oh, don't tell me you're a fucking coward like your dad. I'll get some ice. I can't deal with this crazy right now. I got a med school interview tomorrow. I'll see a doctor. Lalu Lucas dan Brad pun mengantar Olivia ke rumah sakit untuk mengobati tangannya. Tak lama kemudian ternyata di rumah sakit malah Brad mendapatkan gilirannya. What are you doing here? My job. I want the truth. Dan dia diharuskan menjawab jujur kepada ayahnya bahwa dia adalah seorang kaum pelangi. Lalu Brad pun langsung menemui Lucas dan Olivia dan mengatakan baru saja selesai menerima tantangan. What, are you okay? Yeah. Yeah. Lalu sesuai dengan urutan, kali ini giliran Tyson. Ternyata Tyson sedang melakukan wawancara di fakultasnya. Teman-temannya pun langsung mendatanginya. Akan tetapi, He hasn't had his turn yet. Mr. Curran? Your bag. Can I help you? ya akhirnya Tyson pun ditanya truth or dare dan dia memilih truth. Dan tantangannya dia harus mengatakan sejujurnya soal pemalsuan resep yang telah dia lakukan. Lalu karena dia menolak menjawab, Excuse me? I don't forge prescriptions. Why would you even ask me that? What are you doing? Dengan semua kejadian ini, teman-temannya pun mulai percaya dengan Olivia dan menurut urutan kali ini giliran Penelope. We got it? Only choose truth. Need more vodka. We need sleep. Lalu Marky juga memiliki ide untuk mencari Carter karena hanya dia satu-satunya orang yang mungkin tahu untuk mengakhiri permainan ini. Mereka pun akhirnya menemukan sebuah artikel berita mengenai kasus pembakaran seorang wanita di sebuah supermarket. Va a ser cash o crédito. Dare. Holy shit. Ya, ini adalah kejadian di scene awal. Si pelaku pembakaran tersebut bernama Giselle. Ini bukan Giselle 13 detik ya. Oh my god, it's him. Is he tagged? There's a bunch of posts about people asking her to turn herself in, stuff like that. Marky pun mencoba mengirim pesan dan berencana untuk menemuinya. Tell me where to meet you, or I'll wait outside your family's house. Lalu tak lama Penelope akhirnya mendapatkan giliran bermain. Ternyata dia tak bisa memilih truth dan terpaksa harus memilih dare. Truth. Sorry. That's not how this game works. Lalu teman-temannya pun melihat Penelope sedang berada di atas atap dan dia mengatakan kalau dia tak bisa memilih truth dan yang tersisa hanyalah dare. I have to walk the edge until I finish this. Tantangan untuk Penelope adalah berjalan di tepi atap sampai minumannya habis. Teman-temannya yang melihat pun memikirkan segala cara untuk bisa menyelamatkan Penelope. Careful, Pen. If I don't do the dare. I know. Okay. But when you finish, I'll be here to grab you. Lalu Olivia sadar bahwa ada pintu pagar yang bisa menyebabkan kematian bila Penelope terjatuh. Olivia pun dengan cepat mengambil mobil untuk bisa menghancurkan pintu pagar tersebut. Oh, hey, Penelope! Guys, get back further! Go. Get back! One last sip. Ben! Hey, Ben! No! Lalu mereka pun berhasil mengontak Giselle dan mereka pun bertemu. Have another choice? Lalu Giselle pun menceritakan kalau dia juga melakukan liburan dan bermain truth or dare di gereja yang sama. Lalu alasan kenapa Penelope tidak bisa memilih truth adalah aturan yang dibuat mereka. Apabila ada dua orang yang memilih truth secara berurutan, maka orang selanjutnya hanya bisa memilih dare. Barulah dari sana truth bisa digunakan kembali. Karmic payback for Sam trash in the place, you know? Sam. Yeah, Sam, he... Lalu terungkap juga bahwa alasan Carter membawa mereka ikut bermain adalah tantangan dari permainan ini yang mengharuskannya membawa pemain baru.
Dan apabila dia terus mencari orang baru, maka dia akan mendapatkan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan gilirannya bermain lagi. You got another turn? I picked Dare. Ya, ternyata Giselle mendapatkan giliran bermain lagi dan tantangannya adalah untuk membunuh Olivia, tetapi teman-teman Olivia menggagalkan aksinya dan karena kejadian tersebut memakan korban, mereka pun memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Dan fakta yang mengejutkan adalah ternyata semua teman-teman Giselle juga sudah mati. We'll be in touch. Don't take any more vacations. Penelope's dead, and Giselle gave us nothing. Saat mereka akan pulang, Brad mendadak berpisah karena dipanggil ayahnya. Sedangkan Olivia dan lainnya punya ide untuk memeriksa kembali semua rekaman dan foto saat di gereja. Built in 1896. Shit, I gotta grab my charger. I think you left your bag in my room. Lalu mereka pun mencari semua info di internet dan menemukan sebuah artikel kejadian di gereja tersebut, dan ternyata foto yang mereka pernah temukan adalah korban mutilasi, dan yang selamat hanyalah seorang biarawati yang bernama Ines Reis yang saat itu berumur 19 tahun. Lalu saat Olivia mencari charger laptopnya di kamar, ternyata ini adalah giliran Olivia lagi dan dia memilih Dare sehingga teman-temannya bisa memilih Truth. Are you okay? Where am I? What the hell is... Di luar dugaan, ternyata tantangannya adalah dia diharuskan untuk enak-enak dengan Lucas. Kampret nih tantangannya. Marky pun marah dan langsung pergi begitu saja karena tak ingin melihat pacarnya enak-enak dengan sahabatnya sendiri. What is going on? Why don't you ask Olivia? Will you please tell me what the hell is going on? Oh, hey, oh. What are we doing? Oh, this is the Dare. Sebagai lelaki gentle, Lucas pun langsung melakukannya, tetapi selagi in the hoy tiba-tiba Look at me. Truth or dare? ya Lucas pun dipaksa untuk mengatakan kejujuran siapa yang paling dia cintai antara Olivia dan Marky, dan Lucas pun menjawab, I care about you. I do. I'm in love with Marky. Liv, I'm sorry. It was the game. It was the truth. ya gagal klimaks deh. Lalu Marky yang pergi menyendiri pun mendapatkan gilirannya dan dia memilih Truth. Lalu The guy used to kill myself. Why do you keep it? Maybe you should get it. tak lama kemudian Olivia dan Lucas mendapatkan sebuah alamat Ines dan mendatanginya saat itu juga. Ternyata Ines yang sudah tua ini mengalami bisu total dan dia bercerita melalui tulisannya. The mission was a convent where young women went to find God. But the priest who ran the convent forced us to play his own game. His pleasure was our pain. Ternyata para biarawati tersebut sering disiksa sang pendeta. Karena kesal, salah satu siswi di gereja tersebut pun memanggil iblis yang bernama Calyx. So she summoned a demon named Calyx. He possessed our game. Sehingga dia kerasukan dan dimutilasi sang pendeta. Iblis tersebut bisa memasuki orang, benda, bahkan sebuah gagasan. Dan ya, si iblis merasuki permainan Truth or Dare. Dan siapapun yang memanggilnya, dialah orang yang harus menyegelnya kembali. Sang iblis bisa disegel di dalam guci dengan mantra yang diberikannya. Lalu Olivia teringat bahwa di dalam rekamannya ada guci yang sudah hancur. When I saw it, it was broken and Ternyata si nenek tersebutlah yang memanggil sang iblis, tetapi dia berhasil menyegelnya ke dalam sebuah guci dengan pengorbanan yaitu memotong lidahnya sendiri. it was you who summoned the demon? Olivia dan Lucas pun kembali ke rumah dan meminta Brad mentranslatekan bahasa arti mantra tersebut. Silence my voice so the evil is no more. But Giselle says somebody named Sam trashed the place? Jadi Olivia dan Lucas harus mencari orang yang bernama Sam karena dialah yang menghancurkan guci tersebut dan menyuruhnya untuk mengorbankan lidahnya.
Lalu Brad dipanggil ayahnya lagi dan di saat bersamaan Marky akhirnya menghubungi mereka dan dia mengatakan kalau dia sudah bermain dan memilih Truth. Yang artinya ini adalah giliran Brad. Ya, Brad pun ditantang untuk mengambil senjata ayahnya dan menyuruh ayahnya untuk memohon nyawanya sendiri. Dan tiba-tiba... What's that gonna prove, Brad? Just back it up, put down the gun! Brad, no! No! Get a paramedic! Mereka pun pergi ke kantor polisi untuk memberi keterangan kejadian tadi dan mendadak It waits for our most vulnerable moments, and that's when it asks us. ya, Olivia mendapatkan gilirannya dan dia memilih Dare. Dare. Olivia! To tell Marky the secret you fear most. Ya, dia ternyata malah ditantang untuk bicara sebuah rahasia kepada Marky dan rahasia tersebut adalah I was there the night your dad died. I know what happened. He was drinking and he offered me one, so I took it. And then he called me beautiful. ya, ayahnya Marky ternyata sempat pengen cicipin si Olivia, tapi Olivia berhasil menghindarinya dan mengancam ayah Marky kalau dia akan memberitahu kelakuan buruknya. Tapi ayah Marky memohon pada Olivia jangan memberitahukan kepada Marky dan lebih baik dia mati daripada Marky mengetahuinya. I told him that you'd be better off if you were dead. I got a hold of you, you'd already done it, and you were devastated. No, I'll never trust you again. Marky, Don't! Setelah mendengar hal tersebut, Marky pun kembali emosi dan langsung meninggalkan Olivia. Lalu, menurut polisi, kasus kematian di sekitar Olivia ini sangat aneh dan dia berkata dari semua orang yang terlibat hanya tersisa 4 orang, yaitu Olivia, Marky, Lucas, dan Sam. Ya, ada seorang lagi yang selamat dan orang tersebut ternyata adalah Carter. He's holed up in the apartment. Won't talk to anybody. What the hell is happening here? could I get some water, please? Dari informasi yang didapat polisi, saat ini Sam bersembunyi di apartemennya. Sebelum datangi Sam, Olivia mencoba membujuk kembali Marky agar bisa ikut dengan mereka. Setelah itu, Olivia pun langsung mendatangi Sam di apartemennya dan memaksa Sam untuk ikut ke gereja agar bisa menyegel sang iblis. If I could take all back, I would. There is a way. Way to what? End the game? How? Just trust me. Sesampainya di gereja, mereka pun langsung melakukan persiapan ritual dan Olivia memaksa Sam untuk membaca mantra pemanggil iblis sebanyak 7 kali. Eymaro Aumal. Just tell me what's going Keep on! going! Di tengah pembacaan mantra, Lucas mendadak mendapatkan gilirannya dan dia memilih Dare. Tak lama kemudian, Lucas pun mendadak pergi. Ternyata tantangannya adalah memilih membunuh Olivia atau Marky. Karena tak ingin mereka berdua mati, Lucas lebih memilih untuk menjauh dan tak mengerjakan tantangannya. Marky pun langsung mengejar Lucas dan Olivia menyuruh Sam untuk mempercepat ritualnya. Pick up the knife. But you unleash this evil, which means you're the only one who can stop it. I need you to cut out your tongue. Tak disangka, Lucas malah dirasuki iblis tersebut dan berusaha untuk menggagalkan ritual mereka. Tetapi untungnya Marky berhasil menahan Lucas. Dan Olivia menyuruh Sam untuk memotong lidahnya untuk melengkapi ritualnya. Dengan terpaksa Sam pun melakukannya, tetapi Marky dan Olivia tak mampu menahan Lucas dan akhirnya Lucas berhasil lolos dan langsung membunuh Sam. Kini hanya tersisa Olivia dan Marky, tetapi Olivia memiliki sebuah ide. Karena giliran berikutnya adalah Marky, Olivia menyuruhnya untuk memilih Dare saja. Truth or dare? Dare! I dare you to shoot Olivia. Trust me, Marky, don't do it. This is the only way to save us both. Karena Marky menolak melakukan tantangannya, sang iblis pun merasuki tubuh Marky dan menembak Olivia. Untungnya tembakannya meleset dan rencana Olivia ternyata adalah menanyai balik si iblis dan mengatakan, Truth or dare? Once your ass, you're in. Those are the rules, right? Olivia menyuruh Marky memilih Dare karena dengan itu hanya tersisa Truth sebagai pilihan tantangan berikutnya. Tetapi Olivia memiliki rencana menanyai sang iblis yang merasuki Marky. Sesuai dugaan Olivia, sang iblis memilih Truth dan Olivia pun menanyai bagaimana caranya untuk menghentikan ini semua.
Lalu sang iblis pun menjawab, You can't. Carter was the only one who could stop this. ya, tak ada lagi cara yang bisa menghentikan permainan ini kecuali Olivia membawa lebih banyak player sehingga butuh waktu lama untuk tiba giliran mereka. The game will never end, not as long as we're alive. Lalu Olivia pun mengatakan kepada Marky bahwa dia lebih memilih hidup bersama Marky, dan di luar dugaan Olivia melakukan hal gila, yaitu dia melakukan live di YouTube-nya dan menanyai semua orang. My friends and I went on a trip to Mexico for spring break. Old mission where we played a game of truth or dare. I'm so sorry, but I have to ask you, truth or dare? Film pun tamat. Kalau dipikir-pikir ini film agak mirip Final Destination ya, walau storyline-nya nggak se-epic film itu sih. Dengan premis yang cukup menarik dan berbagai tantangan Truth or Dare-nya pun cukup seru, sayangnya eksekusinya kurang mampu membuat ketegangan atau keseraman yang mumpuni untuk menakuti para penonton. Di film ini lebih banyak jump scare-nya ketimbang mengandalkan hantu yang serem kayak Valak dan teman-temannya. Tapi it's okay lah, film ini masih cukup asik buat ditonton. Dengan memakai permainan yang dibumbui sama horor, bikin film ini berasa kayak fresh. Oke, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.